sehari-hari. Jadi orang yang bertumbuh dan berfungsi bagi Kristus dan gereja. Amin. Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu. Amin. Kami setia, tapi Engkau Amin. tetap setia kepada kami. Amin. Engkau menjadi roh itu dan roh pemberi hayat. Amin. Tinggal di dalam kami, Amin. beroperasi dalam manusia batinnya kami. Benar. Kau diperbarui dari hari ke hari. Jadi Benar. serupa dengan Engkau. Oh Amin. Tuhan Yesus, itulah Oh ibadah yang Tuhan. sejati. Karena Amin. serupa dengan Engkau di dalam perilaku kami sehari-hari. Terima Amin. kasih Tuhan. Kami cinta pada Amin. karena Engkau lebih mencintai kami. Ya Tuhan. Ya, terima kasih Amin. Tuhan Ya Tuhan. atas malam ini Tuhan. Amin. Oh, kasih setiamu terus membawa kami. Ya Oh, Tuhan. berhimpun bersama ya Tuhan. Amin. Oh, biarpun via online Tuhan, tapi Ya. kami percaya. Oh, kami Amin. terbuka padamu. Oh, di Amin. pengenapan ini ya Tuhan. Amin. Diko ya Tuhan. Oh, Amin. melengkapi kami, Amin. mengenapi kami ya Tuhan, sehingga Amin. kami bisa menjadi bejana yang Benar. dipakai ya Tuhan Ya untuk Tuhan. mulia. Kiranya Amin. Tuhan setiap kami malam ini, oh, Ya, amin. buka pada penyaluran hayat-Mu Tuhan. Benar. Diri-Mu terus menyusun diri kami, sehingga Amin. setiap kami ya Tuhan, terus bisa mengekspresikan diri-Mu. Terima Amin. kasih Tuhan. Amin. Benar Tuhan. Bahwa gereja-gereja di Indonesia terus maju Tuhan di dalam aspek kuantitas, kualitas, perluasan, dan perbauran. Amin. Tuhan, khususnya saat ini kami berdoa untuk gereja di Jakarta, di Ya. rayon Jakarta Selatan, rayon Jakarta Timur. Amin. Tuhan, oh Tuhan kami berdoa, Tuhan melalui penggenapan ini, kami mau menjadi saluran berkat-Mu yang lebih besar lagi. Di dalam aspek penuntutan firman kebenaran, biarlah kami, Tuhan, memiliki, Tuhan, satu penuntutan rohani yang konsisten, agar tersusun oleh firman kebenaran, dan menjadi, oh Tuhan, berkat bagi kaum saleh, di hall kami masing-masing. Tuhan Yesus, amin. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan, saudara-saudari, malam ini seperti yang kami sampaikan di awal tadi, kita akan membahas dua topik ya. Dua topik ini masih di dalam satu judul besar, yaitu bagaimana mempelajari kebenaran. Ya, bagaimana kita mempelajari kebenaran. Ya, nah kalau di minggu sebelumnya kita sudah belajar bagaimana kita menjadi orang yang tepat ya di dalam mempelajari kebenaran. Ya, kita perlu menjadi orang yang rohani. Ya, kita senantiasa melatih roh kita. Kita juga menjadi orang yang berkonsekrasi. Ya, kita damba mengenal firman adalah supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman ya, bukan hanya sekedar untuk pengetahuan ya, tapi lebih lagi firman itu bisa terekspresikan melalui kehidupan dan pelayanan kita. Lalu kita juga sudah belajar bersama saudara-saudari ya, bagaimana kita mengenal unsur-unsur penting ya di dalam Alkitab. Ya, kita sudah melihat setidaknya ada 4 unsur penting ya, yaitu Kristus, Roh itu, hayat, dan gereja. Nah, itu jangan kita lupakan ya saudara-saudari ya. Pertama-tama adalah Kristus ya. Nah, kemudian adalah Roh itu ya. Kemudian hayat dan gereja. Nah, 4 ini menuntun kita di dalam kita mempelajari firman kebenaran. Nah, malam hari ini kita maju lagi di 2 poin ya. 2 poin ini satu judul tapi adalah 2 bagian ya saudara-saudari ya.
yaitu adalah perkara pelajaran hayat Alkitab. Nah, kita mau bersama-sama mengenal bahwa salah satu warisan yang mustika ya di tengah-tengah pemulihan Tuhan ini adalah pelajaran hayat Alkitab. Nah, mari kita belajar sama-sama. Kemarin kami minta bantuan dari hall 7 dulu ya, yang akan membantu kita menjawab ya pelajaran yang ke-7. Nah, pelajaran ke-7, pertanyaan pertama ini adalah coba jelaskan fungsi-fungsi berita pelajaran hayat. Nah, pelajaran 7 ini nomor 1 adalah saudara Polce ya dari hall 7. Kami persilahkan bisa untuk mulai dulu ya untuk memberikan jawabannya dari pertanyaan yang ada di depannya. Silahkan, saudara. Amin. Puji Tuhan, terima kasih, Saudara Eko. Ya, ya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dari pertanyaan pelajaran ke-7. Maaf, saudara-saudari, suara saya jelas nggak, saudara-saudari? Jelas, saudara. Jelas. Oke. Ya. Ya. Pertanyaannya, coba jelaskan fungsi berita-berita pelajaran hayat. Ya, fungsi berita-berita pelajaran hayat. Di sini ada 4 fungsi, ya, saudara-saudari. Yang pertama, melayankan suplai hayat. Ya, melayankan suplai hayat. Artinya, melalui pelajaran hayat ini, kita dapat menikmati suplai hayat. Nah, dengan membaca buku-buku pelajaran hayat, kita mendapat terang bantuan yang membawa kita kepada terang yang sejati, yaitu terang Alkitab. Yang kedua, fungsi yang kedua, menyajikan kebenaran. Ya. Oleh sebab itu, pelajaran hayat berdasar dari ayat-ayat Alkitab. Ya, kita bersyukur bahwa kita tidak hanya memiliki Alkitab saja, tetapi kita memiliki Alkitab yang tersingkapkan. Ya, Alkitab versi pemulihan, catatan kakinya diambil dari pelajaran hayat. Amin. Ya, kemudian ada orang-orang yang mengkritik kita bahwa kita hanya membaca pelajaran hayat dan bukan Alkitab. Ini salah, ya, saudara-saudari. Mereka tidak mengerti bahwa sasaran berita-berita pelajaran hayat adalah untuk membawa orang ke dalam kebenaran Alkitab. Nah, saudara kita di depan ya menekankan bahwa pelajaran hayat ini tidak menggantikan Alkitab. Tetapi Alkitab adalah standar kita satu-satunya di pemulihan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara kita, ya, namun kita karena kita masih awam, ya, kita perlu bantuan, ya, saudara-saudari. Ya, kita perlu pelajaran hayat hari ini. Ya, inilah jeri lelah dari saudara-saudara kita terdepan. Ya, saudara-saudari. Kemudian yang ketiga, fungsi yang ketiga adalah menjawab masalah umum dan sukar dalam Alkitab. Seringkali kita tidak mengerti, ya. Ada ayat-ayat yang kita baca dalam Alkitab yang melalui membaca pelajaran hayat, kita bisa menjadi jelas. Ya. Kita menemukan kebenaran-kebenaran yang tersembunyi. Sehingga hal-hal yang umum dan yang sukar dalam Alkitab dapat kita mengerti. Ya.
Jadi pelajaran hayat ini sangat membantu kita. Ya, saudara-saudari. Kemudian yang keempat, membukakan kitab-kitab dalam Alkitab. Ya, terkadang kita tidak mampu memahami kitab-kitab yang kita baca dalam Alkitab. Tidak mendapatkan satu pemahaman yang lengkap. Ya, dengan kita membaca pelajaran hayat, membantu kita untuk memahaminya. Ya, tentu saja kita bersyukur melalui dua saudara kita terdepan, ya, saudara Watchmeni dan saudara Winetsley. Mereka telah berjerih lelah, ya, puluhan tahun, ya, mereka menggali Alkitab, mereka melihat pewahyuan Alkitab dan membahas ayat demi ayat, pasal demi pasal, sehingga hari ini ada buku pelajaran hayat yang bisa kita nikmati. Nah, saudara-saudari, buku pelajaran hayat juga ini sangat membantu menyuplai seluruh gereja-gereja di dalam pemulihan Tuhan hari ini. Ya, oleh sebab itu, saudara-saudari, kita yang menuntut, ya, yang mau tersusun dengan kebenaran, kita perlu memiliki buku-buku pelajaran hayat ini. Ya, kalau perlu kita bisa menjadi standing order di Yasmerin, ya, karena kita mau tersusun dengan kebenaran. Ya, puji Tuhan, saudari, itulah jawaban pertanyaan nomor 1. Saya kembalikan ke host. Tuhan memberkati. Terima kasih, Saudara Poce. Tadi saudara kita membantu untuk mereview lagi ya, saudara-saudari, fungsi berita-berita di dalam pelajaran hayat ya. Tadi disebutkan ada 4. Yang pertama adalah melayankan suplai hayat, lalu menyajikan kebenaran, lalu menjawab masalah yang umum dan sukar dalam Alkitab. Ya, kadang-kadang kita baca Alkitab, kita tidak mengetahui apa maknanya. Nah, pelajaran hayat membantu kita. Lalu juga membukakan kitab-kitab dalam Alkitab. Ya, tadi dorongan saudara kita sangat real. Nah, kita yang ada di sini ya boleh standing order ya untuk bisa memiliki buku-buku pelajaran hayat tersebut ya. Kita sekarang kemajuan teknologi juga buku-buku tersebut sudah tersedia secara online ya, e-books ya, di Google Play Books. Saudara-saudari bisa memilikinya. Baik, kita lanjutkan dulu ya saudara-saudari ya. Kita lanjutkan dulu ke yang kedua ya. Yang kedua ini adalah Saudara Agus Citra ya. Saudara Agus Citra dari Hall 7 akan membantu kita mereview lagi ya apa yang menjadi karakteristik berita-berita di dalam pelajaran hayat. Nah, untuk nomor 2 ini Saudara Agus kami persilahkan. Puji Tuhan ya saudara-saudaraku di dalam Tuhan. Pertanyaan nomor 2 di sini katakan kan coba perkenalkan karakteristik berita-berita pelajaran hayat, ya kan? Karakteristik berita-berita pelajaran hayat dibagi menjadi 3 bagian ya. Pertama, mendapatkan butir-butir penting kebenaran dan pandangan sekilas Alkitab. Kedua, menyadari dan mengalami setiap aspek Kristus. Yang ketiga, menerapkan dalam hidup sehari-hari kita dengan pengalaman real, ya kan? Saya bahas yang pertama dulu. Yang pertama, kita perlu belajar, ya kan? Mendapatkan butir-butir penting kebenaran dalam Alkitab ya. Pertama, kita harus memiliki pemahaman yang lengkap terhadap Alkitab, ya kan? Terus kita harus melihat bahwa Alkitab hanya memiliki satu inti, ya kan? Dan inti ini banyak perkara ya, hanya kepada Kristus, ya kan? Kita harus menunjukkan utamanya Kristus. Nah, kan dalam berita ini ya, Kristus adalah inti. Di sini contohnya kan seperti dalam kitab Keluaran ya, membicarakan tentang Kristus, ya kan? Kristus menjadi sebagai contoh dalam kehidupan kita, ya kan? Kita perlu
mendapatkan Kristus dalam setiap kehidupan kita, ya kan. Contoh kita perlu belajar, ya, mengekspresikan Kristus dalam kehidupan kita, ya kan. Menjadi utama sasaran kita, karena Kristus telah menjadi sasaran kita. Yang pertama, Kristus menjadi domba, ya kan. Kedua, bagaimana Kristus menjadi pasca kita, ya kan, penebusan kita, ya kan, penyelamatan kita, ya kan, dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita menyadari dan mengalami setiap aspek Kristus. Kita perlu menyadari, ya kan, Kristus itu berkorban bagi kita melalui menjadi domba, ya kan, menyelamatkan kita, menebus kita, ya kan, dalam kehidupan kita, dalam kehidupannya, ya. Bahkan ya di daging, ya kan, setiap orang bisa makannya, jadi suplai hayat bagi penghidupannya, bahkan menjadi kenikmatannya, ya kan. Si daging ini melambangkan adalah kebangkitan Kristus yang masuk dalam kehidupan kita, di suplaian kehidupan kita, ya kan, hari demi hari, ya kan. Terus yang ketiga, kita menerapkan dalam hidup sehari-hari kita dengan pengalaman real, ya kan. Nah, kita harus membawa kehidupan Kristus dalam kehidupan kita, ya kan. Bahkan kita perlu mengekspresikan dan menyalurkan Kristus dalam kehidupan kita. Ketika orang melihat, orang melihat Kristus, caranya gimana? Kita perlu bangun pagi, membaca Alkitab, berdoa, sehingga kita bisa menyalurkan kehidupan Kristus bagi setiap orang, ya kan. Kita bahkan tiap pagi bersandar pada Tuhan, berdoa, ya, kita perlu berharga, ya, sehingga membiarkan Kristus tinggal dalam kehidupan kita, sehingga kita pun bisa belajar mengekspresikan, ya kan, dalam kehidupan kita, ya kan. Bahkan kita bisa mencurahkan, ya kan, kehidupan Kristus bagi setiap orang melalui kehidupan kita depan Tuhan. Caranya kita perlu bangun pagi-pagi, menikmati Tuhan, ya kan, cara mengumpulkan mana, mengumpulkan mana itu kita perlu menikmati Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga Kristus itu menjadi kenikmatan kita, ya kan. Bahkan kita pun bisa mengekspresikannya bagi setiap orang. Contoh, kayak tadi pengalaman ada anggaran kan, Gus, gue perhati status lu agama terus, ya puji Tuhan lah, saya bilang, belajar menyalurkan kepada setiap orang, mengekspresikan. Caranya gimana, ya, kita perlu membayar harga, bangun pagi-pagi, menikmati Tuhan, menikmati mana yang tersebut, ya kan, menikmati Kristus, sehingga orang itu bisa melihat kita di dalam penghidupan kita. Puji nama Tuhan. Saya persilakan kepada host kembali. Baik, terima kasih Saudara Agus Citra. Tadi saudara kita membantu kita untuk mereview lagi, ya, bagaimana karakteristik ya di berita-berita di dalam pelajaran hayat. Ada 3 ya tadi, ya. Yang pertama, kita bisa mendapatkan butir-butir penting, ya, butir-butir penting kebenaran di dalam Alkitab, ya. Kemudian juga pandangan sekilas Alkitab. Nah, kita kan sudah belajar, ya, setiap kitab itu ada pokok pikirannya, ya, itu membantu kita agar tidak menyimpang saat kita mempelajari Alkitab. Kita tetap memiliki semacam kompas, ya, di dalam kita menikmati kitab demi kitab. Kitab demi kitab ini diuraikan dengan begitu limpah melalui pelajaran hayat. Kemudian kita juga melalui pelajaran hayat itu adalah kita menyadari dan mengalami setiap aspek Kristus. Tadi juga sudah disebutkan, contohnya di kitab Keluaran, Kristus sebagai anak domba, ya, Kristus sebagai mana yang turun dari surga untuk dinikmati, ya, oleh kaum saleh, ya, oleh bangsa Israel pada waktu itu. Kemudian juga bagaimana pelajaran hayat membantu menerapkan butir-butir kebenaran yang ada di dalam Alkitab itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, terima kasih untuk Saudara Agus sudah membantu kita menjawab pertanyaan kedua. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Nah, pertanyaan ketiga ini adalah berapa banyak, ya, berita pelajaran hayat untuk Perjanjian Lama
dan Perjanjian Baru, berapa totalnya. Nah, kita supaya juga bisa melihat fakta yang luar biasa ini. Saudara Herman Harsono, ya, Herman Harsono akan membantu kita menjawab pertanyaan nomor 3. Puji Tuhan. Ya, pelajaran hayat ini adalah suatu hal yang sungguh mustika, yang merupakan sesuatu yang merupakan berkat bagi kita yang dalam pemberian Tuhan. Karena dengan adanya pelajaran hayat ini, kita mendapat bantuan ya untuk menemukan jalan terbaik untuk membawa orang ke dalam Alkitab, termasuk membawa kita sendiri ke dalam Alkitab. Dan pelajaran hayat ini ada di pelajaran hayat untuk Perjanjian Lama itu ada 867 berita, dan berita dalam Perjanjian Baru ada 1117 berita. Totalnya adalah 1984 berita. Dan ini luar biasa, sungguh limpah, sungguh kaya, dan saudara Lee yang berjerih payah menyusun pelajaran hayat ini menggunakan waktu lebih dari 20 tahun untuk menyelesaikan pelajaran hayat ini, karena pada tahun 74 saudara Lee mulai dengan pelajaran hayat kitab Roma, dan yang terakhir atau diakhiri dengan pelajaran hayat kitab Kidung Agung itu diselesaikan pada tahun 1995. Nah, tentunya ini adalah suatu bantuan bagi kita semua yang sedang mempelajari Alkitab. Nah, itulah jawaban saya untuk pertanyaan ketiga. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saudara Herman. Tadi sudah dibantu kita semua, saudara-saudari ya. Kalau pelajaran hayat itu totalnya itu 1984 berita. Wow ya. Dengan rincian 867 berita pelajaran hayat Perjanjian Lama dan 1117 berita pelajaran hayat dalam Perjanjian Baru. Nah, ini saudara kita setelah 70 tahun belajar firman, menggali firman, nah dia membantu kita untuk memasuki ya bukti-bukti kebenaran melalui berita-berita ini. Ya, hampir 21 tahun ya saudara kita, saudara Lee menulis dan kemudian menerbitkannya. Baik, untuk bab 7 terakhir pertanyaan yang keempat. Ya, pertanyaan yang keempat itu adalah saudara Arif ya. Silakan saudara Arif untuk pertanyaan yang keempat. Amin, puji Tuhan saudari, saya akan mencoba menjawab pertanyaan keempat yang bagaimana mempelajari dan menggunakan berita-berita di dalam pelajaran hayat. Seperti yang saudara Polce tadi katakan ya, bahwa pelajaran hayat ini bukan menggantikan Alkitab ya, dan juga bukan ada satu penelitian yang edukasional ya, tapi adalah bagaimana pelajaran hayat ini bisa menjadi jalan untuk membawa orang ke dalam Alkitab ya. Dan di dalam pelajaran hayat ini seperti yang saudara Herman katakan ya, ada totalnya 1984 berita ya pelajaran hayat ini ya. Sungguh ini adalah hal yang paling lengkap ya, juga di dalam satu pekerjaan penerbitan di dalam pemulihan Tuhan ya. Dalam berita ini ya dicontohkan ya, jika kita membaca pelajaran hayat dengan jumlah tersebut ya, 2 berita sehari, kita butuh waktu 2 tahun 8 bulan saudara-saudari, dan ini bukan waktu yang sebentar gitu ya. Oleh sebab itu ya, ketika kita membaca pelajaran hayat perlu juga satu kesetiaan gitu ya, satu tekad gitu ya, untuk kita belajar menyelesaikannya dari
kitab Kejadian sampai kitab Wahyu gitu ya. Dan itu adalah satu hal yang perlu kita benar-benar mempersembahkan waktu kita ya untuk membaca pelajaran hayat ini, karena tadi dikatakan ya bahwa pelajaran hayat ini adalah eh, bisa membawa untuk kita yang baru, adalah satu hal bisa menolong kita gitu. Contohnya adalah ketika kita membaca Alkitab, ada hal-hal yang tidak mengerti, dengan pelajaran hayat kita bisa menemukan jawabannya gitu ya. Dan kita juga ketika membaca pelajaran hayat, kita juga perlu menemukan kebenaran dan menyadari butir-butir penting di dalam pelajaran hayat itu sehari-hari. Dan ketika kita membaca pelajaran hayat juga kita perlu memiliki pandangan burung ya, ada pandangan sekilas tentang pelajaran hayat itu, bahwa mungkin satu hal tadi misalnya dikatakan ya di dalam contoh tadi kitab Keluaran misalnya, Tuhan sebagaimana yang eh, tersembunyi itu ya. Juga bagaimana dalam Alkitab yang versi pemulihan dengan catatan kaki, itu semua adalah diambil dari pelajaran hayat ya saudara-saudari. Oleh sebab itu ya, sungguh mengucap syukur ya ada pelajaran hayat yang bisa membantu kita untuk mendapatkan hal-hal yang lebih segar, hal-hal yang dikatakan menggali keluar apa yang menjadi harta rohani kita ya. Jadi tentang Alkitab kita bisa terus gali gitu ya. Ini adalah salah satu harta yang mustika kita hari ini gitu ya. Oleh sebab itu saudari, kita hari ini perlu terus Tuhan mengaruniakan kita kesetiaan ya, kita terus membaca pelajaran hayat ya. Puji Tuhan saudari. Amin. Baik, terima kasih Saudara Arif. Tadi salah satu poin yang penting di sini saudara-saudari dari 5 poin ya. Satu poin yang penting, yang pertama itu adalah berita-berita pelajaran hayat ini bukan untuk menggantikan Alkitab. Tadi sudah disinggung juga oleh saudara sebelumnya. Alkitab tetap adalah sumber ya daripada berita-berita dari pelajaran hayat ini. Nah, karena itu kita membaca pelajaran hayat, kita juga membaca Alkitab ya, supaya dua hal ini bisa saling melengkapi. Melalui pelajaran hayat kita dibantu untuk menggali ya kedalaman Alkitab. Nah, demikian saudara-saudari untuk pelajaran yang ketujuh ya, yang sudah dijawab seluruhnya oleh para peserta dari Hall 7. Nah, sekarang kita akan masuk dulu saudara-saudari ke berita pelajaran yang ke-8. Ini masih mengenai pelajaran hayat ya, karena pelajaran hayat disampaikan di dalam dua berita. Nah, untuk pelajaran yang ke-8 ini, tempo hari kami minta bantuan dari tim Hall 22 ya, dengan Saudara Hotma yang akan membantu untuk memilih saudara-saudari yang akan berlatih ya menjawab pertanyaan yang ada di berita ke-8. Dipersilakan untuk Saudara Hotma. Ya, puji Tuhan, terima kasih Saudara Eko. Nanti untuk pelajaran 8, untuk pertanyaan 1, 2, 3. Untuk pertanyaan pertama nanti akan dibantu oleh Saudara Rian. Kemudian pertanyaan kedua akan dibantu oleh Saudara Lia. Dan pertanyaan ketiga nanti akan dibantu oleh saya. Puji Tuhan. Kami persilakan Saudara Rian untuk mungkin menjawab pertanyaan pertama. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari ya. Di
pelajaran ke-8 dengan judul pelajaran hayat dari Alkitab bagian kedua ini. Ada pertanyaan pertama, dikatakan coba jelaskan dengan singkat bagaimana pelajaran hayat memberi pandangan sekilas dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, saya berusaha coba menjawabnya ya. Dikatakan bahwa Alkitab itu adalah pembicaraan Allah. Jadi seperti kita baca di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 mengatakan, pada zaman dulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Dan di ayat 2 mengatakan pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi Alkitab berbicara tentang pembicaraan Allah dibagi dalam dua bagian, saudara-saudari. Yaitu Allah berbicara melalui nabi-nabi tadi di Ibrani pasal 1 ayat 1, juga dengan berbagai cara, dan di zaman nabi-nabi, di dalam Perjanjian Lama itu Allah berbicara melalui perantara nabi-nabi. Tetapi di bagian kedua di dalam Perjanjian Baru, Allah tetap berbicara, tetapi melalui putranya, yaitu sebagai persona yang hari ini datang mencari kita ya. Ya, di dalam Perjanjian Baru dia datang menjadi wujud Kristus ya, sebagai persona yang ajaib itu. Kemudian Perjanjian Lama menggambarkan adalah Kristus sebagai yang akan datang atau yang dinubuatkan akan datang. Dan di dalam Perjanjian Baru Kristus sendiri datang sebagai persona itu ya, yang sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Dan hari ini kita juga di dalam FKKP berbicara tentang Kristus adalah sentralitas, dia juga adalah universalitas kita. Jadi hari ini dia adalah pusat segala sesuatu kita ya. Kemudian dikatakan bahwa Perjanjian Baru adalah penggenapan dari Perjanjian Lama. Dan Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama secara realitas adalah satu, yang mewahyukan Kristus sebagai yang utama dan di dalam segala sesuatu ya, kalau kita baca di dalam Kolose itu. Jadi kita bersyukur bahwa dia adalah yang utama dan dia di dalam segala sesuatu. Dia adalah sentralitas, dia juga universalitas kita. Nah, yang mau saya bagikan di sini adalah Allah berbicara kepada kita, supaya kita juga dipenuhi dengan Allah. Dan saya bersyukur kita yang ada di dalam pemulihan Tuhan ini didorong oleh saudara-saudara kita yang di depan untuk mempelajari pelajaran hayat, supaya kita juga menjadi orang-orang yang berlatih berbicara bagi Allah. Makanya di dalam sidang-sidang di dalam pemulihan Tuhan, kita didorong untuk berbagi nikmat. Artinya kita menjadi orang-orang yang berlatih berbicara bagi Allah, seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam kitab 1 Korintus 14 itu. Kejarlah kasih untuk kita bisa berbicara bagi Allah atau bernubuat. Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang membangun gereja atau membangun tubuh Kristus melalui kita berbicara bagi Allah. Nah, untuk itu kita perlu berlatih, membaca pelajaran hayat, mengerti kebenarannya, dan akhirnya kita menyerap segala unsur-unsur kekayaan Allah, hingga kita juga boleh didorong untuk setiap kali ada pertemuan, ada ibadah atau suatu persekutuan, kita didorong untuk bangkit berdiri untuk berbicara, menyampaikan apa yang menjadi hasrat hati Allah, menyuplaikan Kristus dan hayatnya kepada sesama anggota tubuh, sehingga seluruh tubuh bisa berfungsi. Jadi ini aspeknya adalah aspek bertumbuh, dan aspek yang kedua adalah kita berfungsi. Salah satunya berbicara bagi Allah. Puji Tuhan, ini yang bisa saya jelaskan. Tuhan memberkati kita. Silakan dilanjut. Baik, terima kasih. Kita langsung lanjut dulu ya, saudara-saudari ya, di nomor yang kedua ya. Nomor yang kedua, silakan dari tim Hall 22 untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Amin. Ya, pertanyaan kedua, bagaimana pelajaran hayat Perjanjian Lama dapat memberikan pandangan sekilas yang penting dari Alkitab?
Saya bersyukur ya ada pelajaran hayat perjanjian lama ya. Seringkali saya membaca perjanjian lama saya lost ya. Oh Tuhan Yesus, tapi dengan perjanjian ada pelajaran hayatnya ya, kita bisa melihat garis merahnya ya, sehingga kita bisa melihat bagaimana pergerakan Tuhan di dalam perjanjian lama yang adalah lambang dalam untuk perjanjian baru. Di sini yang pertama yaitu di dalam 5 kitab Musa di Pentateuch, ini adalah menggambarkan bagaimana wahyu ilahi selalu maju. Dalam kitab Kejadian kita melihat ada ciptaan Allah dan kejatuhan manusia. Dan di dalam kitab Keluaran bagaimana Allah datang untuk menyelamatkan kita. Amen. Dan di kitab Imamat bukan hanya tidak cukup untuk kita diselamatkan, tapi kita juga perlu menyembah ya. Perlu ada penyembahan, perlu ada kehidupan orang-orang yang ditebus. Bagaimana kita menjadi imam-imamnya. Kemudian yang di perkara yang keempat yaitu adalah di dalam kitab Bilangan, bukan hanya kita menjadi imam, tetapi kita menjadi pasukan ya. Mereka bagaimana orang-orang ditebus ini dibentuk menjadi pasukannya, dan bagaimana mereka berjalan untuk berperang bagi Allah. Dan di kitab Ulangan adalah pengulangan. Tapi pengulangan ini bukan hanya pengulang, tetapi juga adalah kesimpulan dari Pentateuch, juga kesimpulan dari hukum Taurat. Dan di yang section kedua yaitu kitab sejarah. Dalam kitab sejarah ini dari Yosua sampai Ester, yaitu menyingkapkan kepada kita bagaimana ekonomi kekal Allah dilaksanakan oleh umat pilihannya di bumi. Dari Yosua dan Ester ini sampai Ester ini adalah bagaimana dalam Yosua cara mempertahankan tanah permai. Dan di kitab Hakim-Hakim, Rut dan 1 dan 2 Samuel, bagaimana mereka tetap tinggal dalam tanah permai, menikmati tanah permai setelah mereka memilikinya. Kemudian di kitab Esra, Nehemia dan Ester, ini bagaimana mereka kembali ke Yerusalem, membangun kembali kota Kudus, dan bagaimana mereka di kitab Ester bagaimana menikmati Allah yang maha hadir dan maha kuasa ini menjadi Allah yang tersembunyi dalam melindungi umat pilihannya yang tertawan di dalam pembuangan mereka. Kemudian di sesi ketiga yaitu kitab puisi, yaitu bagaimana di dalam kitab Ayub kita melihat bagaimana Allah menginginkan manusia hanya mencari dan mendapatkan Allah. Di kitab Mazmur kita melihat bagaimana manusia mencari, mengontak Allah melalui pujian, doa, nyanyian, dan penyembelihan. Di kitab Amsal melihat hikmat yang kita terima dari Allah melalui kita berkontak dengan Allah, dan bagaimana bertindak dalam kehidupan insani kita. Dalam kitab Khotbah menekankan kesia-siaan di atas kesia-siaan ya. Tuhan Yesus yang disadari oleh manusia melalui hikmat. Tanpa hikmat kita tidak bisa melihat ya. Sungguh perlu hikmat Tuhan melihat segala sesuatu di luar Tuhan adalah sia-sia. Tapi puji Tuhan di dalam kitab Kidung Agung kita melihat Kristus adalah kidung segala kidung, kidung di atas segala kidung, kepuasan atas segala kepuasan bagi hidup manusia. Kemudian di section keempat yaitu di kitab nabi-nabi yang dibagi dua, nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Penekanan kitab nabi-nabi ini adalah untuk berbicara bagi Allah dan membicarakan Allah. Di dalam kitab Yesaya memperlihatkan bagaimana kasih Allah ya kepada bangsa Israel dan penghakiman yang adil ya. Tuhan Yesus. Kemudian di kitab Yehezkiel bagaimana Allah menjadi hayat bagi manusia. Kemudian di kitab Daniel bagaimana Allah yang di surga ini adalah di atas semua pemerintahan manusia di bumi, dan bagaimana Allah dengan ini adalah untuk mengakhiri sepadan dengan ekonomi kekal Allah bagi Kristus untuk mengakhiri ciptaan lama, untuk menunaskan ciptaan baru, dan untuk memukul dan menghancurkan totalitas pemerintahan manusia dan menjadikan kerajaan kekal Allah. Amen. Dan di dalam kitab nabi-nabi kecil menekankan 4 butir, yaitu pendisiplinan kasih Allah dan penanggulangan pemerintahan Allah kepada Bani Israel, penghakimannya atas bangsa-bangsa, manifestasi Kristus dan pemulihan segala sesuatu. Amen.
dalam kitab-kitab ini pada saat kita membaca pelajaran hayat atau perjanjian lama ini, kita bisa melihat bagaimana Allah bekerja dan Allah terlibat di dalam sejarah manusia, dan Allah ini bergerak di dalam sejarah manusia. Amin. Baik, terima kasih Saudari Lia sudah membantu kita. Pertanyaan yang terakhir dari bab yang ke-8 ya. Tadi melalui pelajaran hayat kita dibantu sedemikian rupa melihat butir demi butir ya yang penting dari kitab-kitab di dalam perjanjian lama. Nah, ini kita akan bersama-sama lihat sekarang kitab-kitab yang ada di dalam perjanjian baru ya, bagaimana pelajaran hayat membantu kita untuk memberikan pandangan sekilas dari kitab-kitab yang ada di dalam perjanjian baru. Dipersilahkan untuk Saudara Hotman membantu kita. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Eko. Di sini saya coba membantu menjawab pertanyaan nomor 3. Coba jelaskan dengan singkat bagaimana pelajaran hayat perjanjian baru dapat memberikan pandangan sekilas yang penting dari Alkitab. Sekali lagi kita bersyukur bahwa Allah kita terus berbicara. Kita juga bersyukur bahwa ada bapak-bapak gereja yang di mana kita berdiri di atas bahunya saat ini, khususnya Saudara Watchmeni dan Witness Lee ya. Tadi ada satu saudari menyampaikan bahwa kita perlu berdoa. Saya percaya bahwa Saudara Ni dan Saudara Lee adalah orang yang berdoa seperti seorang Rasul Paulus ya, seperti yang ditulis dalam Efesus pasal 1 ayat 17 ya, di mana dia meminta ya kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya memberikan kepada mereka roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar ya. Puji Tuhan ya saudara-saudari, sungguh Alkitab hari ini yang kita nikmati bukan saja menjadi Alkitab yang terbuka, tapi dengan bantuan adanya pelajaran hayat, khususnya yang ditulis oleh Saudara Witness Lee, kita hari ini juga memiliki Alkitab yang tersingkapkan ya. Jadi puji Tuhan, mengenai pelajaran hayat perjanjian baru kita bisa melihat di sana ada beberapa bagian ya. Bagian pertama itu adalah kitab-kitab Injil dan kisah para rasul ya. Kemudian bagian kedua ada surat kiriman Rasul Paulus. Di sana ada 14 surat dan kita bisa melihat bahwa surat kiriman Rasul Paulus ini adalah satu butir yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Karena ini menyingkapkan inti daripada kebenaran, inti daripada Alkitab, yaitu mengenai Kristus dan gereja. Jadi kita bisa melihat bahwa misteri Allah itu disingkapkan oleh Kristus dan misteri Kristus itu ada di dalam gereja. Kita bersyukur buat perkara ini, buat wahyu yang sedemikian luar biasa ini. Kemudian di bagian ketiga kita bisa melihat surat kiriman Yakobus. Di sini kita bisa melihat bagaimana praktek kehidupan orang Kristen yang sempurna ya. Kemudian di surat kiriman Petrus dan Yudas kita bisa melihat bagaimana kehidupan Kristiani di bawah pemerintahan Allah, dan di suratnya yang kedua persediaan ilahi dan pemerintahan ilahi ya. Dan di bagian kelima kita bisa melihat ministri Yohanes, yaitu ministri penambalan ya. Dan di sana kita bisa melihat ada surat sebelumnya ada Injil Yohanes, kemudian surat 1, 2, dan 3, dan ditutup dengan surat Wahyu, kitab Wahyu ya, yang merupakan perampungan dari perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Kita bersyukur bahwa pandangan sekilas yang dibentangkan di dalam perjanjian baru
Ini sungguh membuat kita ketika memasuki Alkitab, kita tidak seperti orang yang tersesat, tapi kita bisa dibantu, dibuka jalan, dibuka pintunya, dibuka jendelanya ketika kita masuk ibaratnya ke dalam satu rumah. Akhirnya kita bisa melihat, bisa nampak, bisa menikmati apa yang ada di dalam isi rumah tersebut. Puji Tuhan ya. Jadi kita bisa melihat di dalam pelajaran hayat perjanjian baru, di sana juga kita dibantu bagaimana ada inkarnasi, bagaimana di sana itu berkaitan dengan Injil melalui putra. Kemudian kita bisa melihat di sana ada inklusi, yaitu perkembangbiakan dari Kristus yang telah menjadi roh itu. Dan yang terakhir ada intensifikasi yang merupakan wahyu akhir ya, yaitu ketujuh roh itu ya, yang diperkuat 7 kali ganda. Puji Tuhan ya, buat pandangan sekilas dari pelajaran hayat perjanjian baru yang kita bisa miliki dan bisa kita nikmati sampai saat ini. Amin. Amin, baik, puji Tuhan. Semua pertanyaan sudah dijawab dengan lengkap ya, berita 7 dan berita 8. Kita masih ada waktu sekitar 12 menit ya, kita berikan kesempatan kepada Saudara Henry untuk membantu kita bagaimana kita bisa mengaplikasikan ya 2 berita mengenai pelajaran hayat ini di dalam kehidupan Kristiani dan juga kehidupan gereja kita. Dipersilakan untuk Saudara Henry. Terima kasih Saudara Eko, selamat malam. Salam sejahtera bagi semua saudara yang hadir malam ini. Sebagaimana tadi di depan sudah disinggung bahwa di dalam pemulihan Tuhan ada beberapa warisan ya, ada beberapa warisan. Warisan yang pertama tentu adalah Alkitab dengan catatan kaki versi pemulihan ya. Nah, dan kalau saudara-saudari mencermati catatan kaki di dalam versi pemulihan merupakan rangkuman atau summary dari berita-berita pelajaran hayat. Nah, kalau kita baca catatan kaki kemudian baca pelajaran hayat, kita akan menemukan bagian-bagian mana dari pelajaran hayat yang kemudian dicuplik ya menjadi catatan kaki di dalam Alkitab versi pemulihan. Nah, karena itu selain Alkitab versi pemulihan, maka warisan yang kita miliki berikutnya adalah berita-berita pelajaran hayat atau life study ya. Nah, kalau kita membaca nama daripada buku ini life study, artinya bahwa satu buku ini memang diperuntukkan untuk dipelajari ya. Untuk pembelajaran kita, karena di sana menggunakan kata study. Saya harap saudari ketika kita membaca pelajaran hayat, kita perlu dengan sikap atau dengan spirit memang kita ingin mempelajari, karena ini memang life study, buku teks ya untuk kita pelajari. Nah, namun cara kita mempelajarinya tidak sama dengan cara kita mempelajari buku-buku teks kuliah misalkan, atau buku teks pelajaran akademis. Ya, tetapi di sana ada kata life, ya, life study. Artinya cara kita mempelajarinya adalah dengan melibatkan hayat, ya, dengan spirit ya. Yaitu kita ingin mendapatkan hayat melalui kita mempelajari buku ini, begitu. Nah, bukan mendapatkan doktrin semata atau pengetahuan semata, tetapi kita ingin beroleh supply ya, supply hayat. Nah, karena itu buku ini sangat berbeda ya dengan beberapa buku yang memang menjadi alat bantu banyak
anak-anak Allah yang ingin mempelajari Alkitab. Nah, kalau saudara-saudari bisa mengingat baik, kalau tidak pun tidak apa-apa. Di luar sana ada beberapa alat bantu ya. Pertama, konkordansi. Kedua adalah eksposisi. Ini nama-nama buku ya. Yang ketiga adalah dictionary atau kamus. Yang keempat adalah commentary. Ya. Jadi bagi hamba-hamba Tuhan ya, tanda kutip, para pendeta apabila mereka ingin berkhotbah, maka selain Alkitab, mereka harus memiliki 4 alat bantu ini ya, konkordansi untuk mengetahui kata yang ini ditemukan di mana saja di dalam Alkitab. Kemudian eksposisi berupa penjelasan, kemudian dictionary, kamus ya, makna kata, dan commentary. Oleh saudara Winnesley, ajaib sekali, 4 buku ini dijadikan satu di dalam life study. Jadi kalau kita membaca life study sebenarnya kita sudah memiliki sebuah rangkuman ya. Di sana ada konkordansinya karena saudara kita akan mengaitkan satu ayat dengan ayat yang lain. Satu kata ini dikaitkan dengan kata yang sama di bagian pasal atau di bagian kitab yang lain. Lalu saudara kita akan memberikan banyak penjelasan, kemudian kamus kadang-kadang di dalam live study atau pelajaran hayat kita juga mendapatkan penjelasan ya, kata, arti kata. Misalkan plero ya dengan Plato misalnya. Ya kan? Kemudian pemenuhan yang di dalam dengan pemenuhan yang di luar ya. Di sana ada kamusnya. Kemudian hagiosune atau kekudusan juga dijelaskan ya di Roma pasal 1. Jadi ada banyak bagian di dalam pelajaran hayat yang menjelaskan mengenai makna kamus dan juga commentary. Ya, jadi terhadap sebuah statement di dalam Alkitab, saudara kita memberikan komentar. Ya, nah demikian. Jadi sebenarnya dengan live study ini kita sudah memiliki alat bantu yang lengkap, ya, komprehensif, untuk mempelajari suatu bagian daripada Firman Tuhan, ya. Oke, ini yang pertama ya. Jadi saya ingin saudari mengapresiasi mengapresiasi live study ya. Nah, yang kedua, saudara-saudari ya, live study ini waktu dilepaskan, berita ini dilepaskan, dia tidak urut ya dari Kejadian sampai Wahyu, demikian. Nah, tetapi berdasarkan progres daripada Wahyu ekonomi perjanjian baru Allah. Ya, jadi dari perspektif ekonomi perjanjian baru Allah disampaikanlah kitab demi kitab. Nah, demikian. Kalau saya tidak salah yang terakhir adalah Kidung Agung ya, kalau tidak salah. Jadi saudara kita sangat concern dengan cara berpikir kita ya ketika kita memasuki kitab demi kitab. Jadi harus ada sebuah pemikiran yang sentral ya, yang mengendalikan setiap kitab di dalam Alkitab. Nah, karena itu saudari membaca live study manapun ya, pasti ada ekonomi Allahnya di sana, betul nggak? Ya, karena ekonomi Allah itu adalah pemikiran sentral yang sanggup menyatukan pemikiran-pemikiran di dalam seluruh Alkitab. Kalau kita tidak mengenal ekonomi Allah, maka antara kitab dengan kitab itu kita tidak akan menemukan
relevansi atau hubungan-hubungan yang kuat. Ya, sehingga yang kita dapatkan adalah fragmen ya, sepotong-sepotong. Tapi karena kita melihat Alkitab dari sudut pandang ekonomi Allah, maka semua itu menjadi sebuah rangkaian yang saling terkait. Nah, oleh sebab itulah maka semakin kita membaca pelajaran hayat, mempelajarinya, maka kesadaran kita terhadap wahyu ekonomi Allah itu akan semakin lengkap. Ya, karena kita akan masuk ke dalam pemikiran sentral yang bisa menyatukan ya berbagai bagian daripada Alkitab. Oke. Nah, yang ketiga, Saudara Winnesley mengatakan bahwa life study adalah can opener, ya, can opener. Jadi pembuka kaleng. Jadi di dapur biasanya para saudari sangat familiar dengan sebuah alat di dapur untuk membuka makanan dalam kaleng. Nah, itu namanya can opener, ya. Nah, kalau tidak ada alat itu, kita sulit sekali ya kan mengambil makanan yang ada di dalam kaleng itu. Nah, misalkan kornet atau ikan kaleng atau apa itu biasa dibuka pakai can opener. Nah, life study adalah semacam can opener ya. Sebuah tools atau alat untuk membuka kaleng. Nah, kaleng ini adalah kaleng Alkitab. Jadi Alkitab itu seperti sebuah kaleng berisi suplai makanan yang sangat kaya, ya. Nah, tapi tidak semua orang bisa membuka kaleng ini. Ya, tetapi puji Tuhan di kita ada yang namanya life study, ya, atau pelajaran hayat. Ini adalah untuk membuka, ya, sehingga kekayaan yang ada di dalam Alkitab itu bisa kita nikmati, ya. Nah, jadi betul sekali kita sangat setuju bahwa life study tidak dalam posisi menggantikan Alkitab. Ya, sebagaimana can opener ya tidak menggantikan can-nya, kalengnya kan. Dia hanya membuka tutup daripada kaleng itu sehingga makanan yang ada di dalam kaleng itu bisa dimakan. Jadi Alkitab penuh dengan kekayaan rohani, penuh dengan suplai rohani, suplai hayat, ya. Tetapi untuk membukanya kita perlu alat bantu yang terbaik adalah menggunakan life study. Sehingga kekayaan Alkitab itu bisa terbuka buat kita, ya. Oke. Saya rasa mari kita sama-sama berlatih memasuki life study ini. Tentu 2 berita 1 hari tadi akan menghabiskan waktu 2 tahun 8 bulan ya, bukan waktu yang sedikit. Saya tahu ada satu orang yang sangat konsisten setiap hari 1 berita. Ya, entah sibuknya bagaimana dia akan komit baca 1 berita 1 hari. Dan kalau kita demikian kita akan habis dalam 5 tahun. Ya, 5 tahun everything akan selesai. Ya. Nah, jadi entah saudara-saudara akan 1 berita 1 hari atau 1 hari 2 berita, ya kan bisa selesai 2 tahun 8 bulan atau 5 tahun. Nah, kalau kita bisa selesai demikian, maka kita akan memiliki sebuah pandangan yang luas dan lengkap, komprehensif terhadap seluruh kitab di dalam Alkitab. Tentu membaca sekali kita tidak mungkin menghafal semuanya, tetapi setidaknya ada kesan, ada banyak kesan yang tertinggal ya, yang akan retain di dalam memori kita, di dalam ingatan kita. Sehingga tiap kali kita memasuki kembali kitab itu, kita akan lebih familiar, ya, lebih mengenal dengan baik. Tuhan memberkati kita. Saya kembalikan kepada Saudara Eko. Amin. Baik, terima kasih Saudara
Henry sudah membantu kita mengimplementasikan ya dua berita ini. Pertama, kita mengapresiasi ya kemustikaan pelajaran hayat, bagaimana pelajaran hayat ini merangkum ya semua alat bantu di dalam kita memasuki kedalaman firman kebenaran. Dan yang kedua tadi adalah rekomendasi untuk kita mulai berlatih ya membaca dua berita satu hari atau satu berita satu hari supaya kekayaan daripada pemulihan Tuhan yang ada dalam berita-berita pelajaran hayat ini dapat tersusun di dalam kita. Nah, saudara-saudari, kita bulan ini sudah 2 kali ya untuk kelas kecil. Nah, artinya kita akan berjumpa lagi di dalam kelas besar, ya kelas besar. Jadi setelah 2 kali kelas kecil, kelas besar, nanti 2 kali kelas kecil, demikian seterusnya. Dan menurut jadwal itu mestinya adalah tanggal 5 Maret, ya. Jadi 2 minggu lagi, tanggal 5 Maret. Nah, terakhir itu ada pengumuman kita akan mulai menggunakan aplikasi Evata Kokin ya, tetapi memang dalam perkembangan saat ini yang sedang dikerjakan oleh tim Evata adalah mengupdate data saudara-saudari sekalian supaya nanti saudara-saudari memiliki Evata ID yang baru ya, dan itu yang menjadi kunci ya untuk bisa mulai menggunakan aplikasi Evata Kokin ya, karena beberapa ada WA masuk ke saya dikatakan namanya tidak terdaftar atau HP nomor HP-nya tidak bisa ditemukan, karena ini memang sedang dalam proses saudara-saudari ya. Jadi nanti begitu data-data sudah siap, kita nanti akan mulai berlatih ya, bukan hanya 2 minggu sekali bertemu di kelas kecil, tapi hari demi hari kita berlatih mengisi jurnal, yaitu adalah jurnal penuntutan rohani. Ya, di situ nanti ada mengenai membaca Alkitab, mengenai membaca pelajaran standar perkataan sehat sendiri ya. Dan ini sedang dipertimbangkan kalau salah satu berita yang kita pelajari adalah mengenai pelajaran hayat, nah mungkin nanti juga kita usulkan bisa dibuat jurnalnya ya, jurnal pembacaan pelajaran hayat. Jadi saudari bisa terbantu tiap hari ya, karena aplikasi itu kan tersambung dengan HP kita, akan mengingatkan kita ya lewat notifikasi. Kita bisa belajar menyediakan waktu untuk membaca berita-berita pelajaran hayat. Demikian kita akan tutup dalam doa. Saudara Hotman mohon bantuan untuk menutup ya pertemuan kelas kecil kita malam hari ini di dalam doa. Amin. Amin. Tuhan, sekali lagi kami tak henti-hentinya menaikkan puji dan syukur kepadamu. Ya Tuhan. Engkau Allah yang terus berbicara kepada kami. Ya Tuhan. Engkau berbicara dengan limpah, yaitu melayankan dirimu, menyalurkan dirimu ke dalam setiap kami. Ya Tuhan. Kami sekali lagi menjadi bejana yang terbuka, menjadi tanah hati yang baik, gembur dan subur, sehingga setiap kebenaran demi kebenaran tidak sebatas menjadi doktrin dan pengetahuan. Ya Tuhan. Lebih daripada itu menjadi roh dan hayat, menjadi susunan ulang konstitusi baru di dalam setiap manusia batinnya kami. Ya, sehingga kami boleh dipakai Tuhan bagi pekerjaan ministry, bagi pembangunan tubuh Kristus yang organik. Ya. Sekali lagi demi mempercepat kedatangan Kristus kali kedua dan kerajaannya. Ya. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan, Engkau menjaga setiap penghidupan manusia Allah kami hari demi hari. Sehingga kami terus diarahkan kepada visi surgawi-Mu. Ya Tuhan. Visi ekonomi kekal Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami panjatkan doa ini. Amin. Amin. Baik, saudara-saudari, kita boleh memberi salam kepada setiap saudara-saudari yang hadir di kelas kecil pada malam hari ini.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus Tuhan memberkati Kita Tuhan selesai sampai memberkati. di Saya sini. Henry. Meeting. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih saudara Amin. teman dan lain saudara ini. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan memberkati. Tuhan. Saya meeting ya saudara-saudari. Silakan Amin. Saudara Tommy, terima kasih. Puji Iya. Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan.